Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita sidang pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sidang pada hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat bertepatan tanggal 9 September 2022, sidang di Pengadilan Agama Semenanjung dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada panitera pengganti, panggil para pihak. Dipanggil para pihak dengan perkara cerekara dengan nomor perkara 154/PDTG/2022/PA Semenanjung atas nama Hidayatul Ilham bin Haikal sebagai pemohon melawan Cindy Oktaviani binti Sudirman sebagai termohon untuk memasuki ruang sidang. Silakan Bapak Ibu. Silakan saudara duduk. Saudari. Baik. Saudara pemohon, apakah benar saudara yang bernama Hidayatul Ilham bin Haikal? Iya, Pak. Bagaimana keadaan saudara pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Bisa mengikuti sidang pada hari ini? Bisa, Pak. Apa tujuan saudara untuk datang sidang pada hari ini? Saya yang mulia. Ibu, ada kaitan apa dengan saudara pemohon? Saya kuasa hukum dari pemohon yang mulia. Siapa nama ibu? Nama saya Jovanka Lidiasana yang mulia. Bisakah antar identitas ibu kepada kami agar kami bisa melihat identitas ibu bahwa ibu kuasa hukum dari pemohon? Siap yang mulia. Ini KTP saya Ibu, ini KTA-nya, dan ini surat kuasa. Baik, saudara. Siap yang mulia. Silakan duduk kembali. Baik. Saudari termohon, bagaimana keadaan saudari pada hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Saudari lihat saudara pemohon, Sehat apa benar itu suami dari saudari? Iya benar yang mulia. Bisa mengikuti sidang pada hari ini saudari? Bisa yang mulia. Apakah benar saudari yang bernama Cindy Oktaviani binti Sudirman? Iya benar yang mulia. Bagaimana keadaan saudari? Bagaimana keadaan saudari? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apa kaitan saudari kepada termohon? Saya kuasa hukum dari termohon yang mulia. Siapa nama saudari? Nama saya Suci Rahmadani yang mulia. Bisa ditunjukkan identitas dari kuasa hukum termohon? Bisa yang mulia. Silakan maju ke depan. Sini Bu. Ini KTP saya Bu. Ini KTA-nya, surat kuasanya. Ini surat kuasa saya Bu. Lu kerja di mana? Saya Ibu di mana? di Payakumbuh yang mulia. Silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada pemohon serta kuasa hukum pemohon dan terima kasih juga
kepada saudari termohon dan serta kuasa hukum termohon. Baiklah, karena hari ini adalah sidang pertama, maka kami majelis hakim berkewajiban untuk mendamaikan saudara pemohon dan termohon. Karena hari ini pertama, maka agenda kita upaya damai dan mediasi. Jadi, Bapak saudara pemohon dan Ibu saudari termohon, apakah saudara pemohon sudah memikirkan untuk bercerai dengan saudari termohon? Sudah yang mulia. Saudara pemohon, cobalah saudara pikirkan dengan baik-baik. Apabila saudara bercerai dengan saudari termohon, maka ikatan suci yang selama ini saudara jalin akan hancur. Diibaratkan kaca yang sudah retak tidak akan dapat kembali lagi saudara pemohon. Mungkin selama saudara menjalin hubungan dengan saudari termohon, banyak masalah yang saudara hadapi. Cobalah ingat-ingat kenangan yang lalu, yang di saat saudara dan saudari termohon saat lagi boncengan, itu sangat romantis. Cobalah saudara pikirkan. Mana tahu dengan saudara memikirkan hal itu, timbul rasa sayang saudara lagi terhadap saudari termohon, sehingga ingin memperbaiki rumah tangga saudara. Bagaimana saudara termohon? Atau sidang ini kita selesaikan sampai di sini? Saya tetap ingin bilang. Saya tetap ingin bercerai yang mulia. Silakan. Saudara pemohon, di sini sudah ada permohonan. Apakah ini benar permohonan saudara? Benar yang mulia. Baik. Di sini dijelaskan bahwa saudara telah menikah sejak 20 April 2008. Artinya pernikahan saudara sudah berlangsung lama, yaitu sekitar lebih kurang 14 tahun. Dalam masa 14 tahun ini tidak mungkinlah saudara pemohon dan termohon tidak memiliki kenangan. Pasti banyak saudara memiliki kenangan bersama. Coba saudara ingat-ingat kembali masa-masa saudara pemohon dan termohon saling menyayangi, saling mencintai. Bagaimana saudara berjuang untuk mendapatkan restu orang tua untuk menikah. Karena pastinya mendapatkan restu orang tua itu susah dan butuh perjuangan. Coba saudara ingat-ingat kembali, kenang kembali masa di mana saudara sama-sama berjuang mempertahankan rumah saudara pemohon dan termohon. Dan tadi juga dijelaskan di sini bahwa saudara memiliki 3 orang anak. Kalau yang kecil umur anak saudara berapa? 7 tahun mulia. 7 tahun. Nah, anak saudara masih umur 7 tahun yang paling kecil. Artinya masih memiliki masa depan yang panjang. Masih butuh kasih sayang orang tuanya secara lengkap, baik itu dari pemohon dan termohon. Coba saudara bayangkan, nanti kalau anak 7 tahun ini kalau sekolah ibaratnya masih masuk SD kan? Dimana masa-masa semangat untuk bersekolah, semangat untuk berteman, takutnya nanti berakibat ke semangat belajarnya jadi menurun. Nanti juga anak saudara ini merasa iri kepada teman-temannya karena melihat temannya dijemput orang tuanya, dan kemudian ketika temannya liburan bareng keluarga seperti ayah dan ibu, sedangkan anak saudara kalau liburan pun hanya dengan ayah saja atau dengan ibu saja. Cobalah saudara bayangkan, nanti kasihan anak saudara kesepian, dan takutnya nanti di masa remaja, di mana masa itu anak saudara ingin bebas, takutnya terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Contohnya banyak sekarang terjadi narkoba, banyak terjadi pergaulan bebas, balap liar, seperti itu sekarang. Coba saudara pemohon dan termohon pikirkan kembali. Bisa. Bagaimana saudara pemohon? Izin yang mulia. Silakan. Jadi pemohon sudah berpikir berulang-ulang kali yang mulia. Pemohon tetap dengan permohonannya dan masalah anak. Pemohon tidak menutup kemungkinan untuk menyayangi, memperhatikan anak-anak dari pemohon dengan termohon yang mulia. Bagaimana tanggapan saudara termohon dan kuasa hukum?
mulia. Dari pihak termohon sebenarnya dia tidak ingin bercerai dengan pihak pemohon yang mulia, dikarenakan dia memikirkan bagaimana masa depan anaknya ke depannya yang mulia. Baik, bagus sekali tanggapan dari termohon ya, masih ingin bersatu kembali dengan pemohon. Coba saudara pemohon tanggapi lagi. Termohon tadi masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan saudara. Coba saudara berikan kesempatan kepada termohon untuk berubah menjadi yang lebih baik. Coba saudara bimbing, kasih nasihat agar menjadi lebih baik lagi. Gimana saudara pemohon? Izin yang mulia, pemohon tetap dengan permohonannya yang mulia, karena pemohon sudah tidak sanggup lagi melihat tingkah laku dari termohon yang mulia. Baik, cukup. Hakim nomor 1. Baik, saudara pemohon. Khilaf dan salah itu adalah sifat manusia. Cobalah saudara pikir-pikir kembali. Alangkah baiknya saudara memaafkan tingkah laku dari istri saudara ini. Perceraian tidak baik, apalagi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saudara sudah mendengar bahwasanya istri saudara ini tidak mau bercerai dengan saudara. Bagaimana saudara? Cobalah berpikir-pikir kembali. Izin yang mulia, pemohon tetap ingin melanjutkan persidangan ini yang mulia. Baik, saudara pemohon. Tadi saudara sholat. Belum yang mulia. Tadi sebelum saudara datang sidang pada hari ini, saudara tadi malam sudah sholat istigharah untuk minta petunjuk kepada Allah. Belum yang mulia. Nah, jadi saudara harus pikir-pikir dulu sebelum masuk ke sidang ini ya. Sebelum bercerai pada saudari pemohon ya. Bisa ya pemohon ya? Pikir-pikir dulu ya. Ya Pak. Atau kita lanjut juga sidang ini. Berikan saja Pak. Gimana lanjut? Kita lanjutkan. Baiklah. Sebelum sidang kita lanjutkan, kami majelis hakim akan terlebih dahulu menempuh jalur mediasi. Mengapa kita menempuh jalur mediasi? Karena Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian perkara dengan secara baik dan efektif. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut sidangnya, kita harus menempuh jalur mediasi terlebih dahulu ya Pak dan Ibu. Jadi dengan adanya jalur mediasi nanti akan didampingi oleh mediator. Ya, Bapak paham ya? Ibu juga paham. Jadi di belakang pemohon dan termohon di sana ada mediator mediasinya. Jadi kami majelis hakim bertanya terlebih dahulu kepada saudara pemohon dan kuasa hukum pemohon, apakah mediator mediasinya diserahkan kepada majelis hakim atau saudara pemohon dan kuasa hukum pemohon memilihnya sendiri. Izin yang mulia, diserahkan kepada majelis hakim saja yang mulia. Terima kasih. Maka kami juga akan bertanya kepada saudari termohon dan kuasa hukum termohon. Di belakang saudari sudah ada mediator mediasinya. Apakah diserahkan kepada kami atau saudari dan kuasa hukum saudari memilihnya sendiri? Izin yang mulia, kami dari pihak termohon menyerahkan pemilihan mediatornya kepada yang mulia, pada majelis yang mulia. Baiklah, karena mediator mediasinya diserahkan kepada majelis hakim, maka kami majelis hakim bermusyawarah terlebih dahulu untuk menunjuk siapa mediator dalam mediasi tersebut. Bagaimana membuat dua? Di sana ada namanya Ibu Siska Eskal yang sangat terus ada Muhammad Santrin yang sangat senang, dan ada juga Cindy Octaviani Ashar. Kalau yang dua ini Siska sama Ibu Cindy di luar kota di rumah sakit di sini. Gimana? Hakim nomor 1.
Baiklah, kita lanjutkan sidang pada hari ini. Maka kami musyawarah sudah dan Majelis Hakim menetapkan bahwa 1. Muhammad Safrin SH.MH sebagai mediator dalam perkara nomor 154 DTG 2022 PS Junjung dalam perkara Ceritala atas nama Hidayatul Ilham bin Haikal melawan Cindy Oktaviani binti Sudirman. 2. Majelis Hakim memberikan waktu selama 7 hari untuk proses mediasi. 3. Majelis Hakim menugaskan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim. Jadi pemohon dan termohon dipersilakan menandatangani bukti formulir bahwa sudah mendapatkan penjelasan tentang mediasi. Pemohon maju ke depan. Saudara, tanda tangan di sebelah sini. Mohon silakan depan. Silakan dan tangan. Terima kasih. Silakan kembali. Baiklah saudara pemohon dan termohon, karena mediator mediasi sudah ditunjuk oleh Majelis Hakim, maka sidang kita tunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 kepada pemohon serta kuasa hukum dan termohon serta kuasa hukum diperintahkan untuk hadir pada waktu yang telah ditetapkan karena panggilan ini secara resmi dan patut. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Kepada para pihak, silakan keluar dari ruang sidang.